fanatik atau berambisi karena mungkin nggak tahu apa lagi yang harus dilakuin gitu kan. Supaya kita kemudian paham betul jalan hidup kita ini di depan itu ditentukan sama pemimpinnya bagaimana gitu kan ya Pak. Betul. Jangan sampai kamu golput. Jangan sampai. Keren. Makasih 1000 penonton di belakang. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di podcast. Yeay! Hai, kembali lagi di Broscast bersama gue Rivo Palevi. Dan kali ini kita sudah bersama dengan para cast dari film Tepatilah Janji. Ada yang jauh-jauh juga dari Jogja, ada Kevin, ada Pak Oji, ada Bima Seno, thank you sudah hadir di Broscast. Dan kali ini kita akan membahas soal film politik. Berat ya kayaknya berat. Menjelang pilkada, jadi memang harus ada film ini karena selain juga bercerita soal kondisi real yang terjadi di dunia sekitar kita, di kondisi masyarakat sekarang, ini juga mengedukasi bagaimana kita harus bersikap untuk menjelang pesta demokrasi di akhir tahun nanti. Berat. Tentukan pilihanmu. Dari pertanyaan pertama dengan skor 50. Bisa kofran. Iya. Oke, kita akan tanya nih sama mereka ya. Sebenarnya seberapa dalam sih ngikutin isu politik? Aduh. Di daerah masing-masing ya. Siapa mau duluan? Ini yang tertua dulu. Tertua dulu dah. Isu politik. Kalau aku sih berpengalaman dulu isu politik yang lumayan berat itu khususnya di daerah. Dulu aku sempat beberapa lama tinggal berbulan-bulan di daerah Maluku Barat Daya. Dan itu lumayan beda tuh suasana politik di kota besar sama di daerah tuh lumayan agak jomplang gitu, jauh sekali. Orang di daerah tuh lebih dalam lagi tentang politik dan kayaknya butuh pendidikan politik yang lebih banyak di daerah sih. Justru karena mereka lebih dalam dan juga mereka juga sangat mengikuti isu politik di daerah masing-masing, makanya harus lebih bukan lebih dalam, lebih fanatik. Iya, khususnya di daerah tuh lebih fanatik sama politik gitu. Yang waktu itu terjadi tuh seberapa fanatik sih, apa yang terjadi waktu itu? Oh ya, suami istri beda pilihan ya berantem, lu nggak tidur satu ranjang. Itu real gitu. Politik terjadi seperti itu. Di daerah sih yang aku lihat sendiri ya. Gitu. Oke, kalau Mbak Oji? Di politik daerah sendiri sih sebenarnya, di daerah sendiri karena ya saya sebagai pemilih tentu saja. Jadi lumayan cukup concern siapa orang yang harus saya pilih. Gitu. Oke. Harus ngerti nih, nih beneran orang mau kerja apa enggak, apa jangan-jangan cuma mau balik modal aja. Berarti selain kenalan, riset juga program media gitu. Jadi kayak programnya tuh nggak cuma dibikin semanis mungkin gitu packagingnya, tapi ini beneran nggak secara nyata dia kerja nggak sebelumnya gitu. Kami lebih punya kesadaran. Ngasih sembako nggak sih, ngasih stiker gitu kan? Bisa juga. Kalau Kevin gimana, Vin? Kalau aku gimana ya? Kalau aku tuh sebenarnya karena aku bukan asli Jogja sih sebenarnya. Aku tuh kan aslinya Medan ya. Dan di sana itu menurutku masih banyak sih pemikiran-pemikiran konservatif tentang bagaimana akhirnya untuk memilih pemimpin. Kadang-kadang tuh banyak tuh orang-orang di sana yang ya udah mereka asal kayak dapat euforianya aja, atau mereka cuman kayak disuruh terus dapat uang gitu-gitu akhirnya. Tapi mereka nggak sadar untuk siapa sih yang kita pilih ini sebenarnya. Bisa separah itu sih sebenarnya. Dan itu masih terjadi. Masih terjadi di sana tuh. Makanya mungkin edukasinya paling ya berarti yang harus ditingkatkan kali ya. Kalau isu nasional dari dunia politik nasional ini tidak hanya Jakarta ya, tapi pesta demokrasi, terutama Pilpres kemarin, kemudian juga apa yang terjadi soal kebijakan-kebijakan nasional, ngikutin nggak sih? Aduh, deg-degan jawabnya. Boleh, Bapak. Seberapa ngikutin? Misalnya paling concern sama apa kalau Mbak Oji? Aku tuh ya seperti tadi bahwa orang ini layak untuk dipilih atau tidak gitu, misal secara dedikasi hidupnya tuh memang apa gitu tujuannya gitu. Terus ya nggak cuman bikin janji kosong aja sih. Ya kalau program itu kan bisa sedemikian rupa manis dibikinnya ya, Bun. Tapi kalau secara praktek kan harus sama dengan apa yang dijadikan visi misi gitu loh. Jangan sampai fanatisme tadi itu, atau kemudian yang penting hore-hore aja, nggak ngerti gitu apa yang dipilih, padahal dia sedang membangun kita 4 tahun ke depan, memimpin kita. Benar.
Oke, kalau lo Bim, lo concern sama pemimpin yang membawa kebijakan soal apa sih? Misalkan soal pendidikan, soal kesehatan, atau perempuan. Lo concern sama pemimpin yang seperti apa? Sama pemimpin yang bisa kasih keadilan sosial aja sih untuk seluruh rakyat betul. Indonesia. Itu kayaknya gitu. penting Khususnya kan Keadilan karena sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soalnya agak sedih gitu yang tadi gue cerita di awal. Gue udah 5 tahun, udah sempat beberapa lama tinggal di pelosok, dan itu tuh keadilan sosial benar-benar belum terlaksanakan gitu, belum luas karena kita kepulauan, negara kepulauan, jadi emang sampai bahkan bayangin waktu itu gue pernah di daerah itu tahun 2018 di daerah Maluku Barat Daya itu belum ada internet sama sekali. 6 tahun Kayak lalu ya? gitu, iya. Jadi kayak apapun ya, orang susah cari informasi di sana, udah gitu. Informasi itu sangat amat berharga sekali di sana. Setengah mati orang cari informasi. Itu sih keadilan sosialnya juga nggak ada dan Jangan Iya. sampai tersentral gitu loh istilahnya. Iya, betul, Akses yang gitu. kemudian mudah kita dapatkan betul. karena kita tinggal di Jawa tentu saja ya. Betul. Itu semoga kemudian sampai ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang jauh dari jangkauan kita gitu Betul. istilahnya. Yang internet aja susah padahal Internet internet sehari-hari buat kita. Sehari-hari. Bukankah Penting. harusnya memudahkan tapi Iya. benar nggak ini gitu. Dan kadang orang juga suka mikirnya kayak Indonesia tuh Pulau Jawa doang gitu kadang-kadang ya. Lihat kan tidak saudara-saudara. Masih banyak luas, banget. gitu. Luas Terima banget kasih, Indonesia. Heeh. Kita pilih pemimpin yang memang mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Betul Indonesia. sekali. Kalau Kevin gimana, Vin? Setelah dari Sumatera kemudian Pindah ke sekarang Jawa belakangan gitu di ya. Jawa. Kalau menurutku ini sih, aku sedikit menemukan, bahasanya apa ya, culture shock mungkin ya. Maksudnya aku ketika di Medan itu kan, aku benar-benar merasakan bahwa masih banyak sih orang-orang yang menurutku ya konservatif gitu dalam hal penegakan hukum dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara mereka memandang politik yang ada di Indonesia khususnya gitu. Kemudian aku pindah ke Jawa itu, aku banyak menemukan orang-orang yang pikirannya lebih terbuka gitu loh, lebih terbuka dalam hal apapun, entah itu politik, budaya dan lain-lain. Jadi ketika aku ke Jawa memang lebih kerasa bahwa di sini tuh lebih menerima gitu keberagaman dan segala macamnya gitu loh. Dan aku tadi terpantik sih ketika bagaimana pada akhirnya untuk memilih pemimpin yang pengen concern di bidang apa nih, benar keadilan sosial, kemudian penegakan hukum sih. Kalau aku sebagai jiwa muda yang terwakili gitu, aku merasa bahwa di Indonesia khususnya sekarang ini banyak banget kasus-kasus penegakan hukum yang hukumnya melemah gitu loh. Itu kayak aku sebagai jiwa muda yang kayak gemes, ke bawah kayak gemes ya. banget gitu loh. Kayak kerasa. Bahaya pun ngomongnya agak serem. Keren ya. Mungkin ketika memilih pemimpin ya harus lebih ke sana sih kalau aku pribadi. Karena nggak tahu ya kalau infrastruktur dan lain-lain, kupikir Indonesia sudah cukup maju lah, sudah cukup bisa dikenal dunia, kemudian banyak juga berkembang gitu-gitu. Tapi kalau untuk urusan penegakan hukum kayak aduh sayang sekali. Mohon bapak-bapak. Bukan pilih-pilih sih ya. Jadi pilih saya Adam bukan gitu konsepnya, bukan gitu. Tapi ngomong-ngomong ini kan filmnya memang bercerita soal itu ya, kondisi real yang memang terjadi dan juga karakter-karakter ini bermain Betul. dalam situasi politik. Betul. Gitu. Kalau lo Bim gimana nih perbedaan Bima dan juga karakter tapi situasi politik sebenarnya sama gitu loh. Yang terjadi real di sekitar kita gimana? Bukan kesamaan. Memposisikan dirinya gimana tuh? Antara yang real sama yang real enggak sih, beda sih. Kalau yang di karakter kan bener-bener kayak harus ada di situasi itu gitu, menjadi orang di daerah yang tadi gue bilang gitu, fanatik atau berambisi karena mungkin nggak tahu apa lagi yang harus dilakuin gitu kan. Mau nyalon gitu karena cita-citanya mungkin cuma itu gitu kan. Terus Pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu? banyak di daerah, khususnya di daerah ya, benar-benar orang yang daerah yang kekurangan informasi, kekurangan internet dan lain-lain, mereka cita-citanya antara cuma jadi
kuliah jadi S1 atau enggak jadi pegawai negeri, ya kalau enggak jadi Udah pejabat. betul, ya, betul. Nggak ada lagi yang lain gitu, khususnya di daerah bekerjanya itu. kesempatan bekerjanya sangat amat kecil gitu. Ya. Berarti mudah nggak sih untuk observe mendalami peran, karena sebenarnya di daerah banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu gitu. Takut banget sih. Berat ya. Berat ya. Hati-hati Bunda. Iya, ini tiba-tiba serius ya. Nggak, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ini kalian udah pada nonton film awalnya si tentang dulu kan judulnya Kejarlah Janji. Kejarlah ya Janji. kan? Nah, Adam itu awalnya pengen jadi kades, kepala desa. Ya itulah jadi orang yang udah deh gue mau naik jadi kepala desa. Padahal nggak tahu apa-apa, nggak punya pendidikan yang bagus, pendidikan politik yang bagus, yang penting mah cuma janji-janji aja lah, kasih janji, udah yang penting gue dapat jabatan. Itu sebenarnya yang ada di karakternya si Adam gitu. Nah, di film yang berikutnya lebih keren lagi, lebih naik lagi jabatannya. Kalau di trailer kan udah lihat Adam membulatkan tekad, iya benar. untuk menjadi calon bupati. Betul. Pokoknya harus nonton lah kalau udah tayang besok. Iya gitu. Kalau Mbak Uji observasinya kemana? Ke banyak contohnya soalnya. Paling dekat kamu kemana? Ya masa disebut sih. Maksudnya dari Daerah circle sendiri. keluarga atau dari teman-teman Nah, atau itu kebetulan keluarga itu bukan dari dinasti politik begitu. Kami ini kaum dagang ya, Bun. Nah, terus sabar ibu, bukan saya. paham ya, habis ini kalau dicoret dari itu keluarga ya. Terus sebenarnya kejadian real yang secara tokoh ini tuh memang banyak. Jadi gampang aja gitu nyari sampelnya gitu, bentuk-bentuknya gimana gitu. Terus observasinya juga jadi lebih mudah kan, karena Betul. ketemu sehari-hari dengan bentuk yang begini gitu. Iya. Jadi bacaan atas karakter ini langsung begitu pertama kali baca langsung kebayang, oh yang itu tuh gitu. Mau langsung Merujuk mainnya gitu, ya. karena banyak sekali sampelnya. Banyak. Politik dinasti. Kalau Kevin gimana, Vin? Ini kan film yang berbeda ya, berbeda genre. Nggak banyak nih genre soal ini di Jakarta, Iya, iya. di Indonesia gitu. Apalagi isinya edukasi nantinya nih. Harapannya masyarakat juga nanti bisa melihat situasi politik ini, ngasih pelajaran kepada tokoh-tokohnya. Iya. Gimana akhirnya setelah memerankan seorang Si karakter adik-adik di sini, kemudian dapat pelajaran apa sih gitu setelah syuting? Sebenarnya sih, karena secara tokoh dan secara diriku sendiri juga tidak terlalu jauh secara umur ya. Mungkin memang tidak terlalu banyak perbedaan pandangan. Karena aku ngerasa ketika aku memerankan si tokoh ini, aku berperan sebagai Isyam di situ. Si Isyam ini juga kalau aku lihat hampir sama dengan diriku, cuman mungkin dia lebih concern aja. Maksudnya dia adalah seorang mahasiswa yang lulusan Visipol, kemudian dia bergerak di wilayah politik dan lain-lain, membantu kakaknya dan lain-lain nanti di situ di film. Nah, diperlihatkan Termasuk 10 tahun lulus S1 ya? enggak. Kelamaan itu. Jadi aku ngerasa bahwa jadi tantangan sih, iya benar, jadi tantangan benar. Kemudian jadi lebih terbuka aja sih, jadi lebih terbuka secara pemikiran, karena di dalam film ini kan juga banyak edukasinya tentang politik khususnya gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ya Mas Garin cukup lihai lah dalam menggarap kita, menuliskan kemudian menghadirkan tokoh-tokohnya ini. Jadi aku sangat senang sekali untuk bisa tergabung dalam proyek ini. Poinnya tuh justru malah bukan kita menggurui gitu, justru malah karena bercermin sama keadaan, supaya kemudian orang jadi melihat iya ya, bertanya ulang gitu loh sama pilihan-pilihannya dia, sama keadaannya dia. Ya, termasuk yang main juga. Kan jadinya bertanya-tanya kayak Takut nih, Bun. iya betul. Kalau lo gimana, Bi? Maksudnya setelah syuting ini edukasinya nggak cuma ke masyarakat tapi juga ke diri sendiri, diri betul. sendiri gitu. Iya. Apa yang lo ambil sih dari film ini? Ya tadinya gua awalnya acuh banget sih ya sama politik, tapi ternyata ya tadinya gua sebelumnya Skeptis lah. iya, dan gua tuh golput sebenarnya dulu. Jangan Cuman Bun. iya sebenarnya Nanti dulu. ditanya KTP-mu mana lo, bahaya nih. Dan akhirnya gara-gara film yang pertama Kejarlah Janji, gua tahu betapa pentingnya pemilih, dan kayak ya kalau misalnya kita mau punya pemimpin yang
benar, pemimpin yang kita. berkualitas, kita harus jadi pemilih yang cerdas Betul, juga gitu. Dan betul. ini juga ajakan buat anak-anak muda, kalau lu nggak milih berarti lu nggak punya pendirian gitu. Dan gue juga belajar itu, kok gue nggak punya pendirian ya untuk menentukan saudara-saudara gue dan teman-teman gue yang orang-orang di sekitar gue di Indonesia ini gitu. Dan satu suara sangat berarti ternyata ya. Satu suara sangat Ternyata ya berarti. betul banget. Kesadaran berpolitik itu harusnya memang hak kita sebagai warga Betul kan, sekali. supaya kita kemudian paham betul jalan hidup kita ini di depan itu ditentukan sama pemimpinnya bagaimana gitu kan ya Pak. Betul. Betul. Jangan sampai kamu golput. Jangan Keren, sampai. keren. Makasih. Makasih 1000 penonton belakang ya sebentar. Mbak Oji, gimana caranya nyampein message itu sih ke penonton? Bahwa kita Supaya nggak kelihatan berat, nggak kelihatan menggurui, nggak kelihatan dialognya emang textbook gitu. textbook itu lebih sehari-hari ya. Ya tadi kan rujukannya udah ada tuh contohnya secara karakter nyata ya kan. Nah terus kita harus lebih menyadari aja sih bahwa memang di usia yang sudah menjadi pemilih, kita punya hak sebagai pemilih itu, kita berkontribusi penuh juga terhadap hajat hidup nggak cuma diri sendiri tapi orang banyak gitu. Kalau memang hasilnya kemudian di luar kemauan kita, yang penting kan kita sudah ikhtiar gitu Bunda ya. Jadi kalau memang sekiranya itu udah patah arang duluan, patah hati duluan itu nanti nggak jadi apa-apa juga gitu. Betul. Setidaknya kita berusaha gitu sih kalau aku. Oke, Bim, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang nanti akan menonton film ini dan tidak menonton film sebelumnya gitu? Perlu nggak mereka harus menyaksikan film pertama atau justru film ini juga bisa menjadi bagian terpisah gitu, berdiri sendiri? Sebenarnya bisa aja film ini ditonton secara terpisah, nggak nonton yang pertama. Cuman nggak seru harus nonton yang Nggak pertama bisa, juga. kamu nonton yang pertama juga, Iya. biar paham gitu kan. Biar paham, biar Gimana lebih seru. keresahannya Mas Bima ini. Iya, memainkan Dan alur ceritanya juga masih nyambung-nyambung lah. Ceritanya masih nyambung Berangkatnya masih dari sebenarnya. yang Betul. Cuman ya bisa ditonton secara Secara terpisah karena message-nya semuanya jelas. Mas Garin ngedirectnya bagus, jelas. Mas Alim Sudio juga nulisnya bagus. Pokoknya intinya semua mentahannya di skrip, di Secara semua praktek juga, secara udah- eksekusinya iya. rapi dan sangat Rapi. bisa terbaca sekalipun sendiri berdirinya nonton. betul gitu. Oke, terakhir dari Mbak Oji nih ya. Aku peti digoreng media ini apa-apa. Mbak Oji, boleh dong ajak teman-teman di luar sana yang belum nonton untuk menjelang pilkada nanti untuk menyaksikan Tepatilah Janji. Aduh. Gitu. Buat kamu semua yang mau menghadapi pemilihan umum besok ini, November ya, November. jangan lupa untuk nonton Tepatilah Janji. Betul. Karena sesungguhnya janji yang suka berkoar-koar itu ngasih kita kebahagiaan di masa mendatang, Iya. kesejahteraan di masa mendatang. Dicocokkan betul itu. Pantas nggak dia jadi pemimpin? Maka tontonlah Tepatilah Janji biar kamu juga paham. Kenapa kita harus milih ya? Betul. Jangan lupa nonton. Oke, bisa disaksikan di mana, Mbak? Bisa disaksikan dimanapun. Jadi film ini nanti akan keliling ya. Akan keliling roadshow ke kota-kota kamu. Siapa tahu nanti di kota kamu kita bisa nonton bareng. Berani sekali loh kita. Betul. Pokoknya kalau misalnya mau menonton, karena pasti film ini akan mendidik, bukan mendidik sih. Film ini pasti akan mengedukasi, mengajak semua orang yang belum ngerti politik, khususnya pemilih-pemilih pertama ya. Pertama, iya. Gitu, pemilih pertama. Kemarin baru dapat KTP kayak aku. Iya. Dan bisa semua umur juga ya. Kamu udah 10 kali milih loh. Umur masuk ini. Bisa semua umur masuk, udah gitu dengan jalan cerita yang ringan, yang sangat keluarga, iya kan ya. Jadi Dekat sama kita. ya bisa dicerna sama semua kalangan, Betul. mudah sekali dan yang pasti keren. Pada bukan pilihan ya ini. Iya, gitu. Lagi nantinya akan ada Givina, ada Shenina, ada Ibnu Jamil, ada Bucut Mini, dan masih banyak lagi. Ada Faradina juga. Yes. Oke, kalau gitu sampai di sini Broadcast dengan Tepatilah Janji. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Selamat datang di Broadcast Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!